Anda menyaksikan ragam ulasan redaksi Kareba Tomang Moream. Menjadi pemuda Kristen yang berkarakter. Bandingkan Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Remaja dan pemuda-pemudi adalah suatu fase kehidupan yang begitu unik, begitu indah namun sekaligus membingungkan dan berbahaya. Keingintahuan yang besar, merasa merdeka dan bebas, lepas dari pengawasan ketat orang tua, namun masih tergantung dan dipelihara secara finansial oleh orang tua. Remaja ibarat persimpangan jalan, akan menjadi baik atau tidak sangat bergantung pada pilihan-pilihan yang diambil. Di sisi lain, kemampuan untuk mengambil keputusan masih sangat rendah. Bagi remaja atau pemuda-pemudi Kristen di kota-kota besar, situasi ini semakin sulit karena banyaknya tawaran dan mudahnya akses ke berbagai pilihan hidup. Kewaspadaan dan dukungan didikan serta komunikasi di keluarga sangat dibutuhkan agar tidak terperosok kepada pilihan yang salah. Mari belajar dari kesalahan Hawa dan Adam untuk membahas dan mendiskusikan situasi ini. Saya ingin mengajak kita semua belajar dari situasi di mana Hawa dan Adam di awal-awal kehidupan mereka setelah melewati fase penciptaan dan lepas dari pengawasan Tuhan secara langsung. Fase yang identik dengan situasi masa remaja dan pemuda-pemudi. Fase di mana mereka yang mengawasi dan memilih apa yang terbaik bagi diri mereka. Fase itu adalah fase menghadapi godaan dan tawaran dunia serta iblis sang pemberontak. Situasi yang ditulis di Alkitab pada Kejadian pasal 3 ayat 1-24, manusia jatuh ke dalam dosa. Peristiwa di Kejadian pasal 3 ayat 1-24 merupakan peristiwa di mana si iblis berdialog langsung dengan Hawa, peristiwa di mana si iblis berusaha memperdayai Hawa yang masih sangat muda, dan dalam keadaan sendirian. Godaannya diawali dengan pemutarbalikan firman Tuhan dengan nada bertanya dan memancing. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan. Kejadian pasal 3 ayat 1. Ini adalah tipu daya yang pertama dan yang paling pas untuk dilakukan kepada remaja atau pemuda-pemudi Kristen sampai saat ini, menanyakan dan meragukan suatu firman Tuhan dengan menyatakan suatu kebalikan, yang akan memancing reaksi spontan sekaligus keingintahuan. Bentuk lainnya di zaman sekarang, bukankah pendeta, pembina remaja, orang tuamu berkata semua pesta-pesta, narkoba, minum minuman keras, main kartu dan lain-lain, tidak boleh kamu lakukan. Pertanyaan, namun sekaligus berisi ajakan untuk meragukan otoritas Allah, ajakan untuk ingin tahu dan berontak. Memutarbalikkan atau menyamarkan suatu larangan, dengan cara yang sangat halus namun penuh jebakan. Hawa sebagai simbol remaja dan pemuda-pemudi Kristen yang belum berpengalaman, terpancing oleh pertanyaan yang menjebak dari iblis itu, bahkan mendorong kejebakan lebih lanjut tanpa disadarinya oleh kecerobohannya sendiri. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Hawa mencoba membesar-besarkan, melebih-lebihkan firman Allah dengan menambahkan, ataupun raba buah itu. Pikiran-pikiran seorang remaja dan pemuda-pemudi Kristen yang belum berpengalaman sering terjebak pada, melebih-lebihkan sesuatu yang tidak perlu, yang malah kemudian akan menyeretnya ke dalam malapetaka. Firman Tuhan yang sederhana dan jelas jangan ditambah atau dikurangi, bahaya besar akibatnya. Selanjutnya iblis mempunyai senjata untuk menggodai Hawa untuk berani mencoba apa yang dilarang Tuhan, berani berontak pada nasihat Tuhan, dengan tawaran suatu pengalaman dan status yang kelihatannya lebih hebat dan menarik bila kita mau melakukannya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang apa yang baik dan jahat. Godaan-godaan menjadi lebih hebat, lebih tahu, lebih jantan, lebih berani, lebih nikmat merupakan godaan-godaan yang selalu berhasil bila ditawarkan kepada remaja atau pemuda-pemudi Kristen. Godaan seperti, bagaimana kamu bisa tahu kalau belum pernah mengalaminya, atau, coba dulu, nanti kalau nggak suka ya nggak usah diteruskan, atau, nggak apa-apalah, nggak ada yang tahu ini, kapan lagi, dan seterusnya.
Mereka yang tidak kuat dan tidak percaya kepada firman Tuhan secara sederhana akan sangat mudah ditipu oleh iblis baik melalui teman, pacar, tontonan, atau barang dan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya memberi kenikmatan bagi pelakunya. Sama seperti Hawa dan Adam, setelah mencobanya dan berdosa, mereka tidak bisa meninggalkannya dan kembali kepada situasi sebelumnya. Kumpul-kumpul, main kartu, berpesta, main game tidak dilarang oleh Tuhan. Mabuk-mabukan, kehilangan kesadaran diri, ketergantungan obat, ketagihan bermain sampai lupa tanggung jawab, waktu, dan judi yang dilarang oleh Tuhan. Nonton film, browsing di internet, semua boleh ditonton dan dibuka. Hanya film dan situs yang bisa membawa kita ke dalam dosa seksual serta pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan yang dilarang. Karena, sekali kamu memakannya kamu akan mati, terjerat di dalam pengaruh dosa yang menjerat dan mematikan kehidupan rohani, serta memutuskan hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan orang tua dan saudara-saudara kita seiman. Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pemuda-pemudi Kristen, belajarlah dari pengalaman Hawa dan Adam. Ada beberapa hal yang bisa digunakan dalam menjalani hidup di masa remaja dan masa mudamu, agar hidupmu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berharga dan teladan bagi lingkunganmu. Menjadi remaja Kristen yang berkarakter. Percayalah pada Tuhan dan firman Tuhan apa adanya. Jangan ditambahi atau dikurangi, jangan ragukan kebenarannya dan gunakan sebagai perisai menghadapi segala godaan dan menguji segala tawaran-tawaran yang kelihatannya dan kedengarannya sedap dan nikmat untuk dilakukan. Dengarlah dan percaya pada kesaksian hidup hamba Tuhan yang pernah terjebak dalam dosa namun sudah bertobat. Buang keingintahuan untuk mengalaminya sendiri. Seperti halnya kesaksian hidup Adam dan Hawa menjadi remaja Kristen yang berkarakter yang hidup melanggar perintah Tuhan. Jangan mau dan mudah terjebak dengan bujuk rayu yang manis dari teman atau siapa saja yang mengajakmu untuk mencoba melakukan sesuatu yang katanya nikmat, namun bertentangan dengan firman Tuhan. Hindari kesendirian, bersekutulah dengan saudara seiman, bergaullah dengan sesama anak-anak Tuhan, agar tidak mudah engkau diperdaya oleh si iblis. Masih banyak yang boleh dilakukan dan dikerjakan. Masih banyak yang perlu dicari tahu dan untuk diketahui. Hanya satu yang dilarang, yaitu melanggar perintah Tuhan. Untuk apa mengetahui pengaruh narkoba, pergaulan bebas bila kita sudah melihat dan mendengar dampak buruknya pada orang lain. Jauhkan diri dari keinginan untuk mencoba-coba sesuatu yang jelas-jelas dilarang meskipun kelihatannya menarik hati, seperti yang dilakukan oleh Hawa. Bila sudah banyak bukti mencelakakan orang yang melakukannya, isilah hidupmu di masa remaja dan masa mudamu yang kelak bisa menjadi teladan dan cerita indah bagi generasi muda sesudahmu. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan, biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya, kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau, kalau aku miskin, aku mencuri, dan mencemarkan nama Allahku. Jauhilah kesenangan-kesenangan orang muda. Berusahalah untuk hidup menurut kemauan Allah, setia pada ajarannya dan mengasihi sesama, serta mempunyai ketentraman hati. Hiduplah demikian bersama mereka yang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan dengan hati yang murni. Pemuda-pemudi Kristen yang diberkati Tuhan, jadikanlah firman Tuhan sebagai perisai hidupmu, jadilah kuat dan jadilah pemenang. Dapatkan informasi seputar pelayanan gereja hanya di portal Kareba Tomang Moream. Warta Sukacita dari Timur. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan notifikasinya.